Berjumpa kembali dengan saya Sam, teolog Protestan atau Injil Karismatik di Morning Star Ministry Channel ini. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera adalah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan lagi sumber-sumber teologi Kristen di dalam seri teologi sistematik ringkas ini. Ini adalah sesi yang ke-10 bagian B ya. Kita masuk ke sumber yang pertama yaitu Alkitab. Di video yang terdahulu saya telah menyebutkan 6 sumber dari teologi Kristen, itu Alkitab, alam semesta, kemudian tradisi gereja, kredo-kredo, kemudian rasionalitas dan pengalaman. Kesempatan ini adalah yang pertama yang ingin saya bahas tentang secara ringkas, saya bahas secara ringkas sumber dari teologi Kristen. Yang pertama adalah Alkitab, kitab suci ya. Alkitab merupakan sumber utama bagi teologi yang mewahyukan Allah dan relasi manusia dengan Dia. Ya. Alkitab bukan sekedar kesaksian tentang wahyu Allah. Ya, jadi Alkitab bukan sekedar kesaksian tentang wahyu Allah, melainkan wahyu yang diberikan Allah itu sendiri. Jadi itu Alkitab. Ya. Jadi bukan kesaksian tentang wahyu Allah, melainkan wahyu yang diberikan Allah itu sendiri. Apabila Allah telah mewahyukan dirinya dan Ia memang melakukannya melalui Alkitab, dan apabila pernyataan tentang hal itu telah secara akurat dinyatakan dalam 66 kitab di dalam Alkitab, karena Protestan hanya mengakui 66 kitab di dalam Alkitab sebagai kitab kanonik ya. Dan memang demikian halnya, maka Alkitab adalah sumber utama dan pengetahuan, sumber utama dari pengetahuan manusia tentang Allah ya. Karena itu teologi Kristen tidak bisa dipisahkan dari Alkitab ya. Ada satu atau dua buku teologi Kristen yang pernah saya baca, bagus sekali bahasanya, tapi sama sekali tidak menunjukkan ayat-ayat Alkitab di dalamnya. Memang saya tahu buku itu bersumber dari Alkitab, tapi sama sekali tidak mencatat ayat-ayat Alkitab di dalamnya. Nah, itu sangat disayangkan sekali ya. Jadi ada baiknya teologi Kristen itu harus menunjukkan atau merefleksikan, bukannya sekedar merefleksikan penafsiran yang akurat atas teks Alkitab, tetapi memberikan ayat-ayat Alkitab di dalam teologi tersebut ya. Nah, jadi ketika kita bicara tentang teologi Kristen, maka tidak bisa dipisahkan dari Alkitab. Kenapa? Karena teologi yang terpisah dari Alkitab bukanlah teologi Kristen. Karena sumber utama dari teologi Kristen adalah Alkitab. Saudara bisa lihat lagi di video yang sebelumnya tentang Suprema Scriptura. Ya, ketika kita mengatakan bahwa Alkitab adalah satu-satunya sumber otoritas terakhir dan final, itu kita tidak hendak mengatakan bahwa kita tidak mengakui tradisi gereja, kredo, atau rasionalitas dan pengalaman atau alam semesta, wahyu umum itu sebagai bukan sumber teologi. Kita akui itu sebagai sumber teologi, tetapi bukan sebagai sumber primer, suprema dari teologi Kristen. Ya. Nah, jadi Alkitab menetapkan secara tertulis pernyataan kebenaran dan ukurannya objektif untuk semua pekerjaan teologi. Jadi Alkitab secara keseluruhan menyediakan data-data material untuk teologi Kristen. Dan perumusan berbagai doktrin Kristen dan formulasi teologis ada sumbernya di dalam Alkitab. Jadi Alkitab menyediakan data-data material untuk teologi Kristen ya. Dan juga perumusan berbagai doktrin Kristen dan formulasi teologis. Sumbernya mana yang utama adalah di dalam Alkitab. Para teolog liberal berpendapat bahwa Alkitab merupakan produk dari tradisi. Nah, ini pendapat dari para teolog liberal bahwa Alkitab merupakan produk dari tradisi. Karena itu menurut mereka Alkitab tidak dapat menjadi sumber tertinggi dan teologi. Nah, ini berbeda dengan pandangan kita kaum Injili. Kaum Injili sangat berbeda dengan pandangan-pandangan liberal ya, yang tidak mengakui sebagai Alkitab sebagai otoritas tinggi. Kita kaum Injili ya, teologi Injili ya, dan teolog-teolog Injili mengakui bahwa Alkitab itu adalah otoritas tertinggi, sumber tertinggi dan final bagi teologi Kristen ya. Nah, tentu saja pendapat kaum liberal tersebut yang mengatakan bahwa Alkitab merupakan produk dari tradisi dan tidak dapat dijadikan sumber tertinggi adalah pendapat yang salah. Apakah boleh berpendapat? Boleh, tapi pendapat itu salah. Karena Alkitab sendiri dari dalam dirinya menuntut menjadi dasar keyakinan dan praktek iman Kristen. Ya. Alkitab adalah norma-norman. Ya, ini istilah
teologi, Alkitab adalah norma-norma yang mengatur norma-norma lainnya. Apa itu norma-norma lainnya? Termasuk tradisi gereja, ya, termasuk dalamnya kredo-kredo, pengakuan-pengakuan iman telah dirumuskan. Alkitablah yang mengatur itu semua. Alkitablah norma-norma yang mengatur norma-norma lainnya. Jadi sudah tepat untuk menjadikan Alkitab itu sebagai penentu dasar dan final bagi semua perkembangan doktrinal dalam teologi Kristen. Ya, jadi sudah tepat itu, ya, Alkitab itu, ya, sebagai norma-norma yang mengatur norma lainnya. Ya, tepat. Alkitab sebagai penentu dasar dan final bagi semua perkembangan doktrinal di dalam teologi Kristen. Ya, jadi ini sangat penting sekali, ya. Nah, jadi kita perlu memperhatikan benar-benar bahwa sumber dari teologi Kristen, sumber utamanya itu adalah Alkitab itu sendiri, ya. Teologi Kristen harus bersumber dari Alkitab atau berdasarkan Alkitab. Nah, teologi Kristen itu membutuhkan dasar epistemologis yang aman. Ya. Teologi Kristen itu membutuhkan dasar epistemologis yang aman, sebab teologi tanpa dasar sama seperti kapal tanpa jangkar. Ya. Firman Allah yang tertulis adalah dasar yang aman bagi teologi Kristen. Itu dasar yang aman bagi teologi Kristen. Ya. Jadi kita melihat di sini bahwa teologi Kristen yang baik itu membutuhkan dasar epistemologis yang aman, sebab teologi tanpa dasar sama seperti kapal tanpa jangkar. Firman Allah yang tertulis adalah dasar yang aman bagi teologi Kristen. Artinya sumber utama isi teologi Kristen yang alkitabiah haruslah Alkitab itu sendiri. Ya. Teologi Kristen tidak mempunyai eksistensi yang terpisah dari Alkitab. Keberadaannya berasal dari Alkitab dan hanya memberikan kontribusi jika ia setia kepada Alkitab. Ya. Jadi teologi Kristen tidak mempunyai eksistensi yang terpisah dari Alkitab, ya, dan dia tidak eksis apabila terpisah dari Alkitab. Itu teologi Kristen. Jadi keberadaannya berasal dari Alkitab dan hanya memberikan kontribusi jika ia setia kepada Alkitab. Ya, itu teologi Kristen akan memberikan kontribusi kepada umat Kristen khususnya, ya, apabila keberadaannya itu ia setia pada Alkitab. Nah, kesetiaan terhadap firman Allah yang tertulis merupakan keharusan bagi sistem teologi Kristen yang alkitabiah. Jadi kalau orang bilang ini teologi alkitabiah, ya, nah kalau begitu dia harus setia kepada firman Allah. Ya. Allah telah menyatakan dirinya dalam berbagai cara melalui ciptaan dan hati nurani, melalui mujizat-mujizat dan teofani, ya, dan secara khusus terutama melalui anaknya Tuhan Yesus Kristus. Roma 1 ayat 18-32, Ibrani 1 ayat 1-4 sebagai terujukannya. Serta Allah menyatakan dirinya melalui Alkitab sebagai pernyataan tertulis dari Allah. Ya, Alkitab adalah pernyataan Allah yang diinspirasikan oleh Roh Kudus tentang Allah. Karena itu Alkitab merupakan sumber dan aturan tertinggi. Ingat lagi, norma-norma dan juga suprema scriptura di depan tadi. Karena itu kita bicara tentang suprema scriptura dulu di depan. Kemudian kita juga bicara tentang norma-norma. Alkitab adalah norma-norma, ya. Kenapa? Karena Alkitab adalah sumber dan aturan tertinggi bagi pengetahuan kita tentang Allah. Ya, tentang Allah yang dinyatakan dalam Alkitab itu Allah Trinitas yang menyatakan dirinya Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya. Nah, juga sebagai sumber tertinggi terkait pernyataannya tentang keberadaan kita dan juga alam semesta. Ya. Nah, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru diinspirasikan Allah dan dapat diandalkan sepenuhnya untuk teologi Kristen. Kitab-kitab tersebut menetapkan secara tertulis pernyataan kebenaran ilahi dan dengan demikian merupakan sumber dan ukuran yang objektif untuk semua karya teologi Kristen. Ya. Jadi Alkitab secara keseluruhan menyediakan data-data material seperti saya katakan tadi depan untuk seluruh doktrin Kristen dan perumusan teologi selanjutnya.
Teologi Kristen yang sehat harus selalu setia mengacu kepada Alkitab sebagai satu-satunya sumber utama. Dan karena itu pertanyaan utama untuk teologi Kristen adalah apa yang dikatakan Alkitab. Selalu kita bicara itu. Ketika kita bicara tentang teologi Kristen, selalu kita bicara apa yang dikatakan Alkitab. Ini disebut dengan back to the Bible, kembali kepada Alkitab. Inilah aturan objektif untuk kebenaran semua teologi Kristen, termasuk untuk teologi karismatik yang saya anut. Ya. Karena saya seorang penganut karismatik dalam gerakan karismatik, dan saya memposisikan diri sebagai teolog Protestan atau teolog Injili. Karismatik nanti kan jelaskan kenapa saya selalu menyebut saya sebagai Protestan atau sebagai Injili yang karismatik. Nanti di sesi yang lain di teologi sistematik ini kan saya jelaskan mengapa demikian ketika saya menjawab pertanyaan teologi apa yang kita pelajari. Nah, dengan demikian meskipun teologi karismatik menyadari akan bimbingan Roh Kudus ke dalam seluruh kebenaran melalui Roh Kudus yang mendiami dan mengajar, dan ini pneumatologis dan karismatologis sangat penting sekali dalam teologi karismatik. Itu primer di dalam teologi karismatik. Walaupun di dalam teologi Kristen itu sifatnya sekunder, bukan pneumatologisnya tapi karismatologi. Karismatologi itu primer di dalam teologi karismatik, ya, karena teologi karismatik itu bersifat pneumatologis. Tetapi ya, dalam triase teologi, dalam keseluruhan, ya, di dalam keseluruhan dalam kekristenan, ya, karismata itu sifatnya sekunder, bukan yang primer. Jika dibandingkan dengan doktrin Trinitas, doktrin keilahian dan kemanusiaan Kristus, kesatuan hipostatik, ya, kematian dan kebangkitan Kristus, ya, keselamatan karena anugerah oleh iman, misalnya, dan manusia berdosa tidak dapat diselamatkan, hanya mereka dapat diselamatkan hanya melalui iman di dalam Yesus Kristus, melalui karya pendamaian yang dikerjakan oleh Kristus. Nah, jadi dibandingkan dengan doktrin itu, maka teologi karismatik yang sifatnya karismatologis itu bersifat sekunder. Tetapi bagi sistem teologi karismatik sendiri, ya, karismatologi atau pneumatologis itu, ya, karismatologi dari pneumatologis, ya, itu primer dalam sistem teologi karismatik, ya. Nah, jadi dengan demikian meskipun teologi karismatik menyadari akan bimbingan Roh Kudus ke dalam seluruh kebenaran melalui Roh Kudus yang mendiami dan mengajar, tetapi ada kebutuhan yang terus-menerus akan otoritas Alkitab. Untuk apa? Untuk menghindari kesalahan yang mungkin terjadi dari pihak manusia. Alkitab tidak pernah salah, Roh Kudus juga tidak pernah salah. Roh Kudus tidak pernah salah, tapi manusialah yang seringkali salah menangkap apa yang dimaksudkan oleh Roh Kudus ketika Roh Kudus menyatakannya. Maka untuk menghindari kesalahan ini, maka kita harus kembali kepada Alkitab, ya. Jadi apakah dengan demikian nubuat tidak penting dalam perspektif karismatik? Penting. Apakah karena berbahasa orang tidak penting? Dalam perspektif teologi karismatik sangat penting. Dalam sistem teologi karismatik sangat penting sekali, ya. Tapi itu semua harus sesuai dengan apa yang dinyatakan di dalam Alkitab. Karena Alkitab sekali lagi sebagai norman, ya. Jadi apa yang dikatakan Alkitab adalah pertanyaan yang kritis yang harus mendasari semua pekerjaan di dalam teologi Kristen. Hanya dengan cara refleksi terus-menerus secara firman Allah yang membentuk dan mengoreksi sistem teologi yang ada dan menguji klaim-klaim teologi yang bertentangan dengan Alkitab, menunjukkan bahwa teologi Kristen benar-benar setia pada Alkitab. Jadi suatu doktrin dalam teologi Kristen terlepas dari seberapa luas, seberapa tegas doktrin tersebut diterima. Namun apabila gagal mendapat dukungan yang jelas dan kuat dari Alkitab, maka doktrin tersebut harus dikaji ulang atau bahkan kita tolak. Jadi kalau ada ajaran, ada doktrin yang diajarkan tidak mendapat dukungan atau gagal mendapat dukungan dari Alkitab, maka doktrin itu harus dikaji ulang atau doktrin tersebut harus kita tolak, ya, karena tidak dapat dukungan dari Alkitab. Ya, apalagi kalau doktrin itu kontras dengan pernyataan-pernyataan yang jelas dalam Alkitab. Nah, jadi teologi yang tidak berdasarkan Alkitab bukanlah teologi Kristen. Ya, ingat, langkah awal bagi seorang Kristen menuju liberalisme, dan ada beberapa pendeta yang tadinya Protestan, teolog-teolog tadinya Protestan, akhirnya beralih ke liberalisme. Kenapa? Langkah awal seorang Kristen menuju liberalisme teologi terjadi ketika ia menyangkali keyakinan mengenai ineransi, ketidakbersalahan, otoritas, dan finalitas Alkitab. Jadi secara keseluruhan terkait dengan Alkitab, ya, teologi Injili memahami Alkitab dengan 3 cara ini. Perhatikan baik. Seorang yang mengaku Injili memahami Alkitab dengan 3 cara ini. Kalau Anda sama seperti saya seorang Injili, Anda harus memahami Alkitab dengan 3 cara ini. 1, Alkitab adalah sumber utama bagi pengetahuan kita tentang Allah, karakter, kehendak, dan jalan-jalannya. Kita kembali bicara tentang suprema scriptura yang sejalan dengan sola scriptura. Ya. Yang kedua,
Alkitab adalah kesaksian tertulis yang diinspirasikan dan utama bagi perkataan dan perbuatan Allah di dalam sejarah. Dan yang ketiga, Alkitab bukan hanya sumber dan kesaksian, tetapi juga aturan yang melaluinya semua pemikiran teologis harus diuji. Dalam konteks otoritas Alkitab, semua norma, dalam konteks otoritas Alkitab, ya dalam konteks otoritas maksud saya, sekali lagi, dalam konteks otoritas, Alkitab adalah sekali lagi norma-norma atau aturan yang mengatur semua aturan. Tentunya sebagai seorang teolog karismatik yang injili, saya sepakat dengan tiga hal ini. Alkitab adalah sumber utama bagi pengetahuan kita tentang Allah. Ya. Kemudian Alkitab adalah kesaksian tertulis yang diinspirasikan dan utama bagi perkataan perbuatan alam sejarah. Dan yang ketiga, Alkitab bukan saja sumber dan kesaksian, tetapi juga aturan yang melaluinya semua pemikiran teologis harus diuji. Ya. Dan saya sepakat dengan ketiga hal tersebut sebagai seorang teolog karismatik yang injili. Saya kira itu dulu yang saya bisa sebagikan. Demikian saya Sam, teolog Protestan karismatik.